Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, saya akan coba review laporan perkembangan terkini aktivitas Gunung Merapi pada 11 Agustus 2021 berdasarkan laporan dan data aktivitas pada 10 Agustus 2021 atau pada hari sebelumnya. Jadi ini laporan sepanjang 24 jam ya. Kita mulai dari pengamatan meteorologi ya. Cuaca sepanjang hari itu cerah, berawan, mendung ya, angin bertiup lemah sedang ke arah barat dan barat laut. Suhu udara berkisar 13 sampai 28 derajat Celcius, kelembapan udara 59 sampai 90%. Kemudian secara visual gunung terlihat ya, jelas ada kabut 02, kabut 03, kemudian asap kawah teramati berwarna putih, intensitas sedang tipis, tinggi 100 meter di atas puncak kawah. Kemudian teramati terjadi 3 kali awan panas guguran dengan jarak luncur maksimum 3000 meter ke barat daya dan 10 kali guguran lava dengan jarak luncur maksimum 1500 meter ke barat daya juga. Jadi kemarin 10 Agustus itu terjadi awan panas guguran jarak 3000 meter dan ini teramati, bisa dilihat nanti di video berikut ini. Wedus gembelnya berarak-arak turun dan sangat besar, menimbulkan hujan abu di beberapa kawasan di sektor barat laut gunung, yaitu di wilayah Magelang. Kemudian cara kegempaan sambil kita mengamati puncak ya, karena ini mumpung cerah betul ya, kita bisa lihat di sana morfologi puncaknya rata. Kalau dari arah selatan ya, terjadi awan panas guguran 3 kali, amplitudo 36 sampai 55 mm, durasinya 157 sampai 213 detik, jadi durasinya panjang, ini 3 menit lebih. Kemudian jumlah gempa guguran ada 385 ya, amplitudo 4 sampai 50 mm, durasi 20 sampai 157 detik. Gempa hembusan terjadi 21 kali, gempa low frekuensi ada 1 kali, durasi 7,5 detik. Kemudian gempa hibrid atau fase banyak jumlahnya 125 kali. Untuk vulkanik dangkal ini ada 33 kali, amplitudonya 29 sampai 75 mm. Terpantau juga terjadi gempa tektonik jauh, jumlahnya 6 kali. Wah, ini cukup tinggi juga ini gempa tektonik, artinya bukan dari Gunung Merapi ya, gempa tektonik di beberapa wilayah di Indonesia ini, mungkin di kebanyakan di wilayah selatan ini Samudra Hindia. Ada 6 kali ya, tidak dijelaskan secara mendetail epicentrum dan waktu-waktunya. Nah, catatan lain sampai hari ini ya, sejak 5 November 2020 Merapi ada di level 3 atau siaga. Potensi bahaya tetap di sektor barat daya dan tenggara, yaitu di alur Kaliworo, Kali Gendol, Kali Boyong, Kali Bedok, Kali Krasa, dan sebagian Kali Putih, Kali Sat, dan Senowo di sisi barat daya. Oke, pemirsa, ini kalau kita mengamati ya di sebelah selatan barat daya ini timbunan materialnya lumayan ya, warnanya kelabu, dan kalau ada angin besar ini kerap kali menimbulkan badai debu ya, debu vulkanik ya di sini. Jadi kalau tertiup angin ini bisa kemana-mana, tergantung arah anginnya kemana. Nah, oke, ini sudah ada mulai awan dari sisi timur ya. Sayang ini cepat sekali perubahannya. Nah, yang ini kubah lava masih tampak ya, pertumbuhannya memang kurang signifikan lagi ini ya, kubah lava di barat daya. Kalau yang di tengah kita bisa lihat gundukannya ada di sebelah sana ya, ini asap solvataranya tidak terlampau besar.
kubah lava tengah. Kemudian ini sisa kubah lava lama, ini puncak lama ini yang dulu populer dengan sebutan batu stupa masih tampak di sini. Kemudian ini adalah sisi timur, ya dindingnya teralterasi, ini warnanya agak kuning kemerahan. Nah, ini yang menuju ke arah tenggara atau ke Hulu Kali Gindul Kaliworo nih. Sepi-sepi saja ini aktivitasnya di sektor ini. Oke, sementara ini untuk laporan 24 jam pada 10 Agustus, reviewnya baru diumumkan, dipublikasikan pada pagi ini, Rabu 11 Agustus 2021. Kita akan ikuti terus perkembangan Merapi di channel ini. Oke pemirsa, kita akan sampaikan update pantauan dan laporan terkini Merapi, yaitu pada 11 Agustus ya, Rabu, periode pengamatan pukul 00 sampai pukul 06.00. Laporan disusun oleh Pak Triyono, ini yang petugas di BGM di Kaliurang ya. Pada pengamatan selama 6 jam dari pukul 00 sampai pukul 06, ini gunungnya terlihat jelas hingga tertutup kabut 02. Kemudian teramati asap kawah utama berwarna putih, intensitas tipis hingga sedang, tinggi sekitar 100 meter dari puncak. Cuaca cerah, angin lemah hingga sedang ke arah barat. Jadi kondisi ini sampai pagi ini masih terlihat ya, sama angin bertiupnya ke arah barat, bisa dilihat dari asap di puncak ini berarah-arah ke barat ya. Ini bisa dilihat, disaksikan langsung di layar. Kemudian pengamatan kegempaan terjadi 92 kali gempa guguran ya sepanjang 6 jam terakhir dengan amplitudo 4 sampai 39 mm. Durasi gempa 19 sampai 105 detik. Kemudian terjadi 4 kali gempa hembusan dengan amplitudo 3 sampai 6 mm dan lama gempa atau durasinya 13 sampai 18 detik. 21 kali gempa hibrid fase banyak amplitudo 3 sampai 18 mm ya. Kemudian durasi gempanya 6 sampai 7 detik. Ini gempa hibrid atau fase banyak agak berkurang ini ya, 21 gempa dibanding periode yang sama sehari sebelumnya. Kemudian juga gempa vulkanik dangkal juga berkurang, ini agak turun. 8 kali gempa vulkanik dangkal amplitudo 30 sampai 70 mm. Kemudian durasinya 8 sampai 17 detik. Tercatat juga terjadi 7 kali gempa tektonik jauh. Ya, ini gempa darat, ini gempa bukan dari gempa gunung ya, gempa tektonik atau lempeng bumi. Amplitudo 2 sampai 9 mm. Durasi berkisar antara 47 sampai 91 detik. Pemirsa dimanapun Anda berada ya, dalam kondisi aktivitas yang cukup tinggi seperti ini, BPPTKG sebagai lembaga yang diberi tugas untuk memonitor, meneliti serta memantau secara terus-menerus selama 24 jam merekomendasikan beberapa hal. Yang pertama, potensi bahaya saat ini masih berupa guguran lava dan awan panas pada sektor tenggara dan barat daya. Jaraknya antara 3 km ke arah Sungai Woro dan 5 km ke arah Sungai Gendol, Kuning, Boyong, Bedok, Rasak, Bebeng, dan Kali Putih di sisi barat. Sedangkan lontaran material vulkanik bila terjadi erupsi eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari puncak. Nah, sama seperti beberapa minggu sebelumnya juga, beberapa bulan bahkan ini dilarang untuk dilakukan aktivitas di radius yang dimaksud tadi antara 3 sampai 5 km. Kemudian juga untuk kegiatan wisata, penambangan juga direkomendasikan untuk tidak dilakukan di jalur itu pada radius antara 3 sampai
km. Perkembangan Gunung Merapi ini dinamis ya, dinamis, dan kadang-kadang terjadi aktivitas yang besar, letusan bertipe efusif ya, atau guguran meleler begitu. Ukurannya skala kecil, sedang hingga besar ya. Tipenya memang kali ini bukan tipe letusan eksplosif yang menyemburkan material begitu, tetapi efusif saja. Ini khas Merapi juga ya, selama bertahun-tahun. Erupsi atau letusan itu sama saja, hanya tinggal kemudian orang asosiasinya kadang kan kalau meletus itu harus nyembur begitu ya. Tidak juga, ini letusan berupa letusan efusif atau letusan yang berupa leleran tetapi dalam bentuk lava pijar, lava yang lebih cair begitu. Kemudian ada guguran, biasanya guguran material vulkanik disertai awan panas kalau volumenya besar begitu. Yang terjadi kemarin sepanjang hari Selasa 10 Agustus adalah jenis seperti itu ya, terjadi guguran dalam volume besar, kemudian menimbulkan hujan abu di sisi barat laut ya, antara wilayah Gerabak, Secang dan seterusnya. Dan ini tampaknya terjadi guguran, bisa terlihat di sana. Ya, ini terjadi guguran tidak terlampau besar tapi menimbulkan debu vulkanik yang lumayan ini di puncak Baradaya. Dadah. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.